Hai guys, welcome to Gios Class. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu topik yang dasar ya. Ini topik dasar yang kita pelajari di dalam uh, mata kuliah biasanya keuangan dasar juga atau di bisnis matematik juga biasa sering belajarin topik ini. Nah, topik yang akan aku bahas hari ini adalah time value of money atau bahasa Indonesia adalah nilai waktu uang. Nah, apa sih sebenarnya konsep ini? Nah, langsung aja aku ilustrasiin dengan menggunakan contoh ya. Nah, jadi gini, misalnya kita lah ya gitu, misalnya kita dikasih pilihan, dikasih dua pilihan, pilihan A dan pilihan B. Pilihan A adalah, jadi ceritanya kita mau dikasih duit nih. Nah, kita mau dikasih uang sama orang, tapi dikasih pilihan. Apakah kita mau dikasih uang hari ini $1.000 atau pilihan B, kita dikasih uang tahun depan tapi jumlahnya lebih gede, yaitu 1.050. Nah, kalau misalnya dilihat dari nominal uangnya, langsung plak-plakan kita akan milih 1.050 ini kan, karena 1.050 ini lebih gede. Tapi ya kita terima sih masih tahun depan ya. Nah, tapi sebenarnya sebelum kita memutuskan untuk memilih uang tersebut, kita sebenarnya harus menghitung nilai waktu uang tersebut atau time value of money-nya. Kenapa? Karena duit ini dikasihnya hari ini. Sedangkan uang ini dikasihnya tahun depan. Nah, itu beda jangka waktunya. Ini hari ini tahun depan. Nah, nilainya pun berbeda. Nah, makanya kita harus bandingkan nilainya dia berdua di jangka waktu yang sama. Contohnya misalnya ya, yang hari ini. Nah, jadi contohnya misalnya suku bunga yang ada di pasaran adalah ya misalnya 8% ya. Artinya kalau kita nabung, kita dapat bunga 8% gitu. Nah, jadi misalnya cara gampangnya kita lihatnya gini, misalnya hari ini kita dapat 1.000. Nah, misalnya kita tabung di bank nih. Kita tabung di bank. Nah, banknya kan nanti akan ngasih bunga sebesar 8% kan. 8%. Nah, jadi kita dapat bunganya berapa? Berarti kita hitung bunganya ya. Bunganya adalah 1.000 dikali 8/100 kan. 8/100. Set, kita coret nolnya. 10 kali 8, 80. Oke, berarti total uang yang akan kita dapat adalah 1.000 uang kita originalnya tambah 80. Jadi kita dapat 1.080. Nah, kalau kita bandingin, nah kan jadi kan ini kan uang yang kita dapat sekarang kita tabung, tahun depan setelah 1 tahun kita akan dapat 1.080 karena kita tabung di bank dengan bunga 8% per tahun, kita akan mendapat bunga 80 ya. Nah, jadi setelah 1 tahun uang kita jadi 1.080. Nah, kalau kita bandingkan 1.080 sama 1.050 gedean mana? Ya gedean 1.080 ya. Nah, jadi akan lebih baik kalau misalnya kita pilih 1.000 hari ini dibandingkan 1.050 tahun depan. Nah, jadi kenapa begitu? Karena nilai 1.000 di hari ini itu kalau misalnya kita bawa ke tahun depan, kita time travel uang kita. Kalau dulu dosen aku sering nyebut ini adalah time travel ya. Jadi mesin waktunya uang dipindah mesin waktu ke tahun depan setelah 1 tahun. Nah, 1.000 akan menjadi 1.080. Nah, 1.080 ini baru kita bisa bandingkan dengan 1.050 yang di tahun depan karena dia periode waktunya udah sama, yaitu sama-sama tahun depan. Nah, itu baru kita bisa bandingkan. Tapi kalau uang hari ini dengan uang tahun depan itu nggak boleh dibandingkan karena
waktunya beda ya. Ini waktunya hari ini, sementara ini tahun depan. Nah, sekarang kebalikannya. Jadi ada dua cara untuk membandingkan nilai tahun depan dengan nilai sekarang. Yang pertama adalah dengan membawa nilai sekarang ke nilai tahun depan. Jadi 1000 setelah 1 tahun akan menjadi 1080, atau membawa nilai tahun depan ini menjadi nilai sekarang gitu ya. Nah, sekarang kita ini kan setelah tahun depan kita akan dapat 1050. Kita mau lihat dia kalau misalnya kita bawa ke hari ini jadi berapa nilainya. Nah, sebenarnya caranya itu kita pakai rumus present value. Nah, rumus ini rumus dasarnya ya, present value sama dengan future value per 1 tambah I pangkat N, dimana ini adalah future value atau nilai uang di masa depan, yang PV adalah present value atau nilai uang di masa sekarang. Nah, yang ini adalah interest rate atau suku bunga. Ini adalah jangka waktunya ya. Nah, jadi kalau kita mau memundurkan 1050 ke tahun sekarang, kita pakai rumus ini. Aku hapus dulu ini aja biar lebih banyak space ya. Oke, nah sekarang tinggal kita masukin nilainya ya. Nah, jadi kan ini kan 1050 adalah nilai uang tahun depan. Jadi kita masukin dia ke future value. 1050 dibagi 1 tambah suku bunganya yang ada di bank adalah 8%. Jadi 8/100. Pangkat N-nya, jangka waktunya kan 1 tahun doang ya. Berarti 1. Nah, jadinya 1050 dibagi 1 plus 8/100. Nah, kalau kita masukin ke kalkulator, kita akan mendapat nilainya 972,2. Oke. Nah, ini adalah nilai 1050 di hari ini. Gitu. Nah, jadi kalau kita mau bandingkan 1000 ini dengan nilai ini, gitu. Gedean yang mana? Nah, jadi kalau kita mau bandingkan 1000 hari ini dengan nilai yang 1050 yang udah di time travel ke hari ini. Nah, jadi kalau kita lihat pilihan mana yang lebih besar, ya jelas pilihan ini ya. Kalau misalnya 1000 dibandingin 972 kan gedean 1000, berarti mendingan kita pilih 1000 karena 1050 kalau misalnya di time travel ke hari ini nilainya ada cuman 972, yang dimana 1000 lebih besar dari nilai tersebut. Nah, kalau 1000 di time travel ke tahun depan nilainya 1080. Nah, kalau dibandingkan dengan 1050 di tahun depan masih gedean 1080. Jadi 1000 ini adalah option yang harus kita ambil kalau misalnya kita ditanya pilihan apakah kita mau 1000 tahun ini atau 1050 tahun depan. Oke guys, gitu aja sih penjelasan aku tentang time value of money. Nanti aku akan bikin part 2-nya untuk menjelaskan lebih lanjut tentang present value dan time value of money ini. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh tulis di kolom komentar. Thank you guys for watching and see you again in the next video.